sebentar akan memakamkan tubuh jasmani kekasih kita. Dia tidak membutuhkan lagi tubuh ini sebab dia sudah mengenakan tubuh surgawi untuk selamanya. Mari kita mengawali dan melanjutkan kebaktian yang sudah kita mulai di rumah duka tadi dengan menyanyikan nyanyian nomor 30. Nyanyian nomor 30. Tiap langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat diriku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat diriku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Kita akan mendengarkan lagi sebentar firman Tuhan yang biarlah lebih menyiapkan kita untuk merelakan tubuh kekasih kita dimakamkan. Sebelumnya kita akan berdoa dan penetua Cindy akan Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah mengizinkan perjalanan kami sampai ke tempat pemakaman ini. Isra terima kasih Bogor ini untuk menghantarkan jenazah almarhumah Ibu Dewi Mata Maria. Tuhan, terima kasih Tuhan, sebentar kita akan mengikuti kebaktian dan mendengarkan firman untuk menguatkan dan menghibur keluarga almarhumah Ibu Dewi. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kebaktian ini yang akan dipimpin oleh Pendeta Royandi Tanujaya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Saya mengajak saat ini untuk kita renungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 yang berkata demikian. Firman Tuhan dari Wahyu pasal 14 ayat 13 yang berkata, kemudian
Aku, Rasul Yohanes, mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara-saudara, firman Tuhan yang disampaikan kepada Rasul Yohanes ini begitu pentingnya, sehingga firman-nya pertama kali mengatakan tuliskan, tuliskan. Artinya jangan cuma dengar lupa. Tulis supaya kalau lupa baca lagi, ingat lagi, dan terus-terusan ingat. Artinya ini penting sekali, jangan pernah dilupa katanya. Apa firman-nya itu? Firman-nya berkata begini, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Kalau ini dikenakan kepada kekasih kita, maka bunyinya jadi begitu. Berbahagialah engkau almarhumah Dewi Marta Maria Simanjuntak. Sebab sejak sekarang ini, artinya sejak Selasa yang lalu, pukul 7.15 malam. Mengapa berbahagia? Sebab bahagia di sini itu maksudnya bukan hanya sekedar kita sakit terus dirawat sembuh lagi, ya. Tapi kalau kita sakit, kita tidak bahagia. Yuk. Sini, panas ya. Bahagia seperti yang sudah dialami dan kita masih alami. Di dunia juga ada bahagia, tapi nggak sempurna. Sebab bahagia kita itu ada sakitnya. Kalau sakit ya gimana mau bahagia? Bahagia di dunia juga ada persoalannya, ada masalahnya, ada gagalnya, ada air matanya, ada perpisahannya dengan kekasih kita. Bagaimana kita bahagia sempurna? Seperti sekarang aja kita mau bahagia, tapi ditinggal oleh kekasih kita lebih dulu, ya kita harus mengaku kita nggak bisa benar-benar bahagia. Itu sebabnya Tuhan tahu betul di dunia ini selama hidup sebenarnya kita semua pengen bahagia yang sempurna. Makanya kalau kita doa, nggak ada yang doa bilang, Tuhan tolong kalau saya sakit, saya kuat, saya tidak marah sama Tuhan gitu ya. Yang ada selalu begini, Tuhan kalau boleh saya selalu sehat. Mana ada selalu sehat? Hah? Emang Tuhan pernah kasih kita selalu sehat? Tidak ada. Tuhan berikan saya selalu keberhasilan. Lah, mana ada keberhasilan selalu? Ada gagalnya. Ya. Tuhan, tolong supaya keluarga saya selalu lengkap. Mana ada suara lengkap? Kita semua bagian dari keluarga yang sebagian sudah berpulang, orang tua kita, kekasih kita, sekarang kita mengalami. Jadi bahagia di dunia ini bahagia yang tidak sempurna. Kalau kita sakit, almarhumah sakit, katakanlah Tuhan kasih sembuh, ya umurnya tambah. Di dalam umurnya di dunia tadi dia sakit lagi, kena masalah lagi, kena persoalan lagi, banyak pikiran lagi, nangis lagi, dan lain sebagainya. Nah Tuhan tahu kan, setiap kita pengen bahagia sempurna, dan bahagia yang sempurna cuma Tuhan yang bisa kasih. Ya. Almarhumah kekasih kita juga ketika sakit apalagi dia ingin sekali sembuh sehat. Pak Sony sama juga, keluarga sama juga. Kalau bisa kasih apa saja untuk bisa sembuh, pengen itu dilakukan.
tapi kita tidak bisa kasih yang sempurna. Ya, Ibu Dewi juga tidak bisa mendapatkan yang sempurna. Karena itu dalam kematian seolah-olah Tuhan mau bilang begini, aku tahu kamu salah seorang yang ingin mengalami bahagia sempurna. Di dunia saya tambahin berapa tahun lagi juga kamu tidak akan mendapatkan. Sekarang saya percayakan kamu, utamakan kamu untuk dapatkan bahagia yang sempurna lebih dahulu. Karena itu yakinlah di dalam kematian jasmaninya kekasih kita tetap hidup, bahkan hidup berbahagia, sempurna selamanya. Karena itu ingatlah seorang pendeta tua yang sangat dicintai oleh jemaatnya. Karena tua dia juga sakit-sakitan, tapi jemaat sayang sama dia karena khotbahnya juga bagus gitu ya. Berkali-kali pendeta itu bilang begini untuk siapkan jemaat. Saya tahu kalian takut saya mati ya. Kalian sangat mencintai saya. Tapi satu hari kalau ada orang yang teriak di antara kalian ngomong bilangin, Pak Pendeta mati, saya mau ingatkan dari sekarang ya, kalian jangan pernah mau percaya bahwa saya mati. Sebab pada saat tubuh saya mati, pada saat itu saya sungguh-sungguh hidup. Maksudnya hidup kekal sempurna bersama dengan Tuhan. Saat kita juga mendengar Ibu Dewi Marta Maria meninggal, ya kita jangan sepenuhnya percaya bahwa dia benar-benar meninggal. Dia hanya meninggal secara tubuh jasmani, tapi dia pada saat yang sama sekarang sudah sungguh-sungguh hidup. Bahkan menantikan kita satu hari juga dipanggil Tuhan, kita akan berkumpul dengan dia lagi untuk selamanya. Jadi relakan kalau tubuh jasmaninya sebentar dimakamkan. Kita mendengar lagi sebuah pujian dipersembahkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu dari dua pagi. Kau rangkai air mata
bukan saat senang, tapi utamanya saat kita berduka cita. Itu saat yang tepat sekali untuk kita meneguhkan bahwa kita tetap percaya kepada Tuhan. Dia penuh kasih, Dia baik. Karena itu kita mau mengamini bahwa Allah kita itu sungguh penuh kasih dan tetap baik di dalam kematian kekasih kita. Juga kita mau mengamini seluruh firman Tuhan dan janji Tuhan serta penghiburan firman Tuhan kepada kita. Dengan kita bangkit berdiri, khususnya seiman, kita mau mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Mari kita mengucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari para orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk, saudara-saudara. Manusia berasal dari debu tanah dan kembali kepada debu tanah. Tapi sungguh berbahagialah engkau, Ibu Dewi Marta Maria Simanjuntak, sebab dalam kematian engkau tetap hidup, bahkan hidup selamanya di tempat di mana Tuhan Juru Selamatmu berada sampai selamanya, sampai kita bertemu lagi di sana. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam duka cita dan kehilangan, kami mau tetap mengucap syukur kepadamu untuk anugerah seorang istri, seorang ibu, seorang saudara, seorang sahabat, seorang kenalan dalam diri almarhumah Dewi Marta Maria Simanjuntak. Sebab lewat hidupnya kami bukan saja boleh mengalami banyak kebaikannya, tapi kami juga boleh mendapatkan teladan dari hidup seorang anak Tuhan yang baik. Karena itu Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur atasnya. Kami percaya justru karena hatinya yang baik, hidupnya yang baik, imannya yang teguh kepada Tuhan, Tuhan sudah melayakkan dia lebih dulu dari kami mengalami rumah Bapa di sorga. Pasti dia bahagia sekali dan tidak lagi mengalami segala bentuk ketidaksempurnaan, kelemahan jasmani, dan segala macam penderitaan. Pasti dalam sukacitanya dia rindu supaya satu-satu anggota keluarga pada waktunya bisa bergabung mengalami hal yang sama. Namun Bapa di sorga, suami, anak-anaknya masih Tuhan percayakan di dunia. Mereka masih bisa berduka cita karena kehilangan. Biarlah karena itu Engkau hadir di dalam kehidupan Pak Sony dan dalam kehidupan Presa, Flo, Haria, juga Pak Coki, Ibu Lia, dan Ibunda dari Ibu Dewi, serta semua anggota keluarga secara lebih nyata.
nyatakanlah kasih karuniamu, kasih setiamu yang baru setiap pagi, yang mencukupi segala kebutuhan, yang menjamin masa depan hidup mereka di dunia ini, sehingga mereka boleh melihat kelimpahan kebaikan Tuhan memampukan mereka tetap boleh hidup terpelihara di dalam secara jasmani, materi, dan rohani. Mereka bisa tetap bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Bapa di sorga, tolong juga agar Pak Sony, Tuhan beri kemampuan untuk bisa mendampingi anak-anak yang sekarang sudah berangkat remaja. Tidak mudah karena Ibu Dewi sekarang tidak lagi bisa membantu Pak Sony. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau punya cara yang heran yang bisa menolong Pak Sony bisa mampu mendampingi anak-anak, sehingga anak-anak bisa menyongsong masa depan yang cerah dan indah di dalam Tuhan. Bapa di sorga, kami terus berdoa juga buat tugas Pak Sony sebagai TNI. Tuhan terus berkati, mampukan dia untuk tetap boleh menjalankan tugas, sehingga negara dari waktu ke waktu semakin boleh mempercayakan kepadanya lebih jabatan-jabatan yang lebih tinggi lagi, supaya Pak Sony bisa menjadi berkat yang lebih nyata bagi TNI dan bagi negara. Bapa di sorga, kalau sebentar kami akan mengakhiri rangkaian kebaktian penghiburan ini. Kembali pulang, bukan hanya ke rumah kami masing-masing, tapi ke dalam kehidupan kami. Biar Kau menyertai kami semua, dan teristimewa seluruh keluarga Pak Sony. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya dalam hidup kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan kami yang penuh kasih sendirian. Tuhan akan terus berjalan bersama dengan keluarga dan kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan nyanyian nomor 5. Nyanyian nomor 5. Apapun juga menimpamu, apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu dengan kasih-Nya pelindungmu. Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bait yang ketiga. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu, dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Saya ajak kita membuka halaman 6. Kita mengucapkan saling berbalasan sabda penutup. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tinggal Tuhan, kini dan selamanya. Amin. Saudara-saudara, sebelum tarian peti diturunkan dan diberi kesempatan menabur bunga di atasnya, diberi kesempatan terlebih dahulu dari keluarga bila ada yang mau kasih kata sambutan. Papa Sony mau kasih kata sambutan, silakan. Shalom. Shalom. Selamat siang bagi kita semua. Puji syukur Tuhan luar biasa. Kita dari mulai pagi rangkaian dari Rawamangun, kemudian di rumah sampai dengan saat ini. Ini semuanya anugerah dari Tuhan saja. Dan kami keluarga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, khususnya dari Pak Pendeta Riyandi beserta persekutuan doa pagi ya, yang sudah dari kemarin menghibur kami dan kami mendapat penguatan yang luar biasa sebagai keluarga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua dari Ditkumat, Babinkum, dari Mabes TNI maupun dari satuan-satuan lain, rekan-rekan semua teman-teman yang boleh hadir di tempat ini mengantarkan misi kami, dan mudah-mudahan saya yakin Tuhan memberikan tempat yang terbaik, dan kami harapkan doanya juga untuk kami keluarga yang ditinggalkan untuk terus dikuatkan di dalam Tuhan. Itu saja. Kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan. Mungkin istri kami selama bergaul kita sehari-hari kami sebagai pribadi kami atas nama istri kami mohon maaf. Demikian pula dalam rangkaian kegiatan sampai dengan pada siang hari ini kami juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin ada hal-hal yang kurang yang belum kami lakukan sebagai keluarga, kami mohon maaf. Terima kasih sekali lagi Pendeta, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.